tengah gunung ya mah Pak. Ya, misteri di tengah gunung. Ya guys. Ini misteri Guys. di tengah gunung. Mobil masuk ke hutan. Ya. Mau jalan-jalan. Di bawah Putri. RT Tatang ada. Siap. Palurahnya juga ada. Siap. Si bapaknya juga ada. Oh, diusah ke pemasaran ada itu longsornya kudu dihade ada lah. Oh, ini longsor. Sok ya. Siap, ini lagi di video, Pak. Masa lo ini mobil Ya. kejadian malam Mau dipoto kita sudahlah masuk Kebun. gunung Hutan. di tengah gunung, tragedi di tengah gunung. Bapak boleh di itu, Bapak? longsor lagi, hujan lebat, 3 titik Bapak. lagi. Masa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rizkuna Channel. Kali ini saya sedang berada di salah satu tempat yang mungkin sempat viral kemarin. Ada mobil yang tersesat di hutan. Nah, menurut pengakuan supirnya sendiri, di sini kan ada 2 akses jalan. Ini adalah jalan yang utama, tapi dari penglihatan supirnya sendiri itu jalan ini terlihatnya jurang. Nah, supirnya malah masuk ke jalur jalan hutan yang ini, yang kecil ini nih. Dan katanya ada seorang nenek-nenek berpakaian putih, rambut putih yang mengantarnya. Katanya ya udah sama nenek nanti diantar sampai tempat. Jadi penglihatan jalan yang utama yang ini nih, jalan yang utama ini tuh kelihatannya semacam jurang. Jadi nggak kelihatan. Yang kelihatan ini jalan hutan yang ini. Bagi yang penasaran bagaimana situasi tempatnya, tontonin terus di Rizkuna Channel. Nah, sebenarnya menurut pengakuan supir, tersesatnya itu badak maghrib, tapi dievakuasi sampai jam 2 malam karena yang tadinya di sini itu belum longsor. Nah, ada titik longsor yang pertama nih di sini. Jadi tim evakuasi dari pihak pemerintah Desa Manis agak kesusahan untuk mengevakuasi yang 7 orang penumpang mobil tersebut. Nah, saya sekarang ditemani sama tim evakuasi yang ke-7 orang itu ya, ditemani juga sama Pak Lurah. Pak, berarti kesusahan tim mengevakuasi yang 7 orang itu di sini Pak ya? Karena bukan. Kalau yang kesusahannya itu di sana, Pak. Oh gitu. Ya, kalau ini yang di sini emang batu tuh gede-gede ya, masih di tengah jalan. Nah, yang sebelah sananya itu lumpur sampai segini, Pak. Oh, sampai ini lutut. Berarti pesawahan hancur ya, Pak ya? Kawan hancur. Oh gitu. Ya udah Pak, makasih Pak. Pak bisa ditemani lagi untuk sampai ke lokasi titik. Siap. Nah, ini saya ditemani bareng Pak Lurah sama tim evakuasi jam 2 malam ya Pak ya? Mengevakuasinya? Jam 2 malam. Jam 2 malam. Bagaimana kan kelihatannya jalannya itu kayak gini sempit sekali. Tapi penglihatan si supir kayak jalan bagus. Jalannya sangat bagus. Nah, bagi yang penasaran, tontonin terus ya Rizkuna Channel sampai selesai. Nah, bisa dilihat jalannya hutan kayak begini, tapi penglihatan supir jalan bagus. Dan juga di pinggir-pinggirnya itu terang benderang lampu ya Pak ya? Iya. Kayak terang benderang lampu, tapi bisa dilihat kan ini jalannya kecil sekali. Nah, ini merupakan titik longsor yang ketiga yang sempat menyusahkan tim evakuasi ya Pak ya? Jadi tanah itu longsornya itu ke sini sebelah ke bawah. Ya. Ya, ke bawah. Nah, kita itu lewat pinggir sana. Oh, berarti yang pertama dilakukan adalah evakuasi orang Pak ya? Ya. Kalau Kalau mobilnya itu kan nggak mungkin, Pak. Karena terlalu malam, 1 malam, 2 kita rencanakan buat besok pagi aja. Gitu. Oh, jadi kalau mobil dievakuasinya di pagi hari Pak ya? Ya. Kalau malam cuman dievakuasi orang yang 7 orang. Ya. Nah, yang 7 orang itu penumpangnya siapa aja tuh Pak? Perempuan, laki berapa? Perempuan itu kalau nggak salah 4 orang. 4 orang. Nah, laki 3, terus ada anak 1. Anak kecil 1. Nah, kita lanjut ke titik pusat di mana mobil itu sudah tidak bisa bergerak lagi karena pecah ban. Nah, ini nih Pak, ini gimana kan? Ini sudah jalan tidak aspal nih Pak, sudah kayak gini. Tapi penglihatan si supir katanya jalannya kayak bagus sih Pak. Nah, ini jadi pengakuan si supir itu dari pertigaan sana masuk ke sini.
jalannya itu bagus Pak. Jadi ada lampu, ada apa di sini tuh kayak jalan hotmix. Padahal kenyataannya ini jalan baru dikasih batu. Dikasih. Gitu. Ya bisa bisa dilihat kan sama teman-teman tuh. Ini kan banyak sekali batu. Tapi penglihatan si supir tuh jalannya kayak bagus, ada penerangan lampu. Padahal kalau menurut logika kita, penerangan lampu dari mana? Karena di sini tuh banyak pohon banyak pepohonan dan juga dihalangi sama rumput liar ini nih, rumput liar. Yang jadi persoalan saya Pak, ini jalan begini, tapi mobil tidak ada lecet. Oh iya betul ya. Nah yang menjadi aneh juga kayak gitu tuh. Iya. Kata Pak Lurahnya, jalan kayak gini kalau mustahil kan mobil nggak lecet kena ranting-ranting pepohonan. Tapi mobilnya utuh ya Pak ya, berarti utuh. Utuh, nggak ada lecet. Nggak ada lecet sedikit pun. Ya kita lanjut ke titik pusat si mobil itu sampai pecah ban. Nah ini jadi ujung evakuasi mobil itu sampai cari lahan parkir. Kalau dilihat dari sepintas itu mobil parkir di mana, gitu kan? Nah kenyataannya jadi pengakuan si supir bahwa jalan ini adalah jalan besar, gitu Pak. Jalan besar, dia pun bisa parkir Pak. Itu yang jadi persoalan. Nah setelah parkir ngelihat bannya itu pecah, jadi diganti ban dulu di depan. Mobil gitu. Sudah posisi terbalik ke sana, arah balik. Nah yang jadi aneh itu tadi penjelasan Pak Lurah kan, ini kan jalan kecil banget ya Pak ya, tapi mobil anehnya bisa parkir di sini. Padahal ini bisa dilihat nih ada reruntuhan longsor. Sebelum kejadian dia balik ganti ban Pak. Ya. Nah ganti ban. Ini posisi ganti ban saya di sini kemarin. Oh jadi posisi ganti ban mobil tuh di sini? Iya, saya ganti ban di sini Pak. Nah ganti ban di sini, jadi mobil selagi ganti ban, jadi udah langsung longsor di depannya, di depan mobil, gitu langsung longsor. Jadi posisi mobil di sini, ini ujung kepalanya mobil, nah sudah terbalik ke sana. Gitu. Berarti posisi mobil parkir itu di sekitaran sini ya? Iya. Padahal kan kalau melihat secara syariat Pak, nggak mungkin mobil bisa parkir di sini karena jalannya kecil banget ya Pak ya? Gitu. Dan yang jadi persoalan ini titik parkirnya di mana gitu kan? Iya betul ya. Ada bekasnya. Posisi parkir di mana mobilnya, betul ya? Iya. Nah yang ini kan ada katanya kan menurut pengakuan si supir Pak, kan di pertigaan yang tadi ada nenek-nenek yang ikut, yang nunjukin arah jalan. Sementara jalan yang benar kelihatannya seperti jurang, tapi jalan yang kecil kayak gini seperti jalan bagus. Itu si nenek-neneknya berarti ngilangnya dari mana nih posisinya? Waduh, kalau itu harus tanya dulu ke supirnya ya, karena saya nggak tahu begitu detail tentang itu Pak. Jadi yang jadi persoalan ketika banyak di media tentang mistis itu ini sebenarnya dari pikiran Pak. Kalau pikiran lagi kacau, lebih baik berhenti, jangan naik dulu, apalagi posisi banyak kabut. Itu yang jadi persoalan. Soalnya kalau malam di sini kabutnya tebal Pak ya? Kabutnya tebal, disertai hujan, apalagi disertai hujan gede, malah lebih nggak kelihatan jalannya Pak. Gitu ya. Intinya kalau mau naik ibaratnya dari jam 10 ke atas, hati-hati. Kalau ada kabut lebih baik berhenti di tempat ramai di bawah. Nah ini kan tadi penjelasan si Bapak kan sempat si supir lagi ganti ban, ada suara-suara aneh yang minta tolong, ada yang ketawa, terus kedengaran suara adzan. Kan kalau suara adzan jauh dari perkampungan Pak ya, lumayan jauh. Nah itu posisinya ketika saya jam 2 ke sini Pak. Jam 2 malam berarti Pak ya? Jam 2 malam. Itu saya posisi lagi piket di desa, pas dipanggil ke sini saya nunggu RT sama Hansip keamanan. Nah posisi itu udah di atas Pak, tapi pengakuan si supir ketika dia sadar itu dia azan katanya di sini Pak. Gitu. Jadi mengumandangkan azan ya. Azan. Jadi langsung sadar kalau ini tuh semuanya hutan. Iya. Hutan ya. Malahan ada longsor di sini Pak ya. Itu. Nah yang di sini jadi kesananya itu yang kemarin dijelaskan sama si supir. Saya pernah by telepon. Iya. Di depan itu kata saya kan bilang di depannya ada apa? Oh iya. Ada sungai katanya. Saya telepon, di sungainya itu ada jembatan enggak? Nah pengakuan si supir nggak ada. Oh udah pasti saya pilih ke sini Pak.
Oh, padahal ini ada jembatan, Pak ya? Nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Ini bentuknya sungai, dari atas itu ada air terjunnya, Pak. Oh, ada air terjunnya. Ya. Berarti kalau yang hilangnya itu berarti sekitaran sini, Pak ya? Ya. Yang ikutnya ya? Kayaknya. Kayaknya aja. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini lokasi apa? Hutan sampai mobil masuk ke sini nih. Jadi di sini itu di tempat titik lokasi pusat si supir parkir lagi karena pecah ban atau gimana. Jadi di sini tuh ada aliran sungai. Nah, Air terjun, Pak. air terjun. Ya, itu air terjunnya. Oh iya. Ya, Nggak, itu soal- bisa diekspos, ada air terjunnya. Mau ke atas silahkan. Ke atas bisa. Di situ. Oh, Ayo, Kak, nah, sama saya. ini nih. Nah, diantar sama ini. Jadi kemungkinan apa ini kan air terjun ya? Air terjun tuh bisa dilihat. Air Ke terjunnya atas di masih ada tuh air terjun. Yuk coba kita lihat naik ke atas air terjunnya situasinya kayak gimana. Kali ini saya akan menuju jalan air terjun di mana si sopir itu mungkin di titik pusat yang mobil tersesat di hutan karena mengumandangkan adzan. Jadi beliau sadar kalau ini di tengah-tengah hutan bukan di jalan raya. Di atas. Air terjunnya mah di atas, ah. Oh iya ya. Kali ini saya ditemani langsung dari tim evakuasi jam 2 malam kemarin sama Pak Lurah. Nah, ini nih posisi air terjunnya tuh. Air terjunnya dilihat ke atas, Kang. Ini air terjunnya berarti ya? Yang di atas yang lebih indah mah. Yang lebih indah di atas, cuman kita tidak bisa naik mungkin ya? Ya, kalau lewat yang atas itu pohon bambu bisa. Berarti kalau yang menghilangnya penumpang itu di sini berarti ya? Naik ke sini mungkin ya bisa. Nah, naik ke atas katanya gitu. Jadi penglihatan di atas itu kayak tangga apa gimana, Kang? Kayak jalan katanya. Kata jalan. Jadi di sini itu ada apa ya maksudnya? Yang numpang mobil itu si nenek-nenek itu naik ke atas sini. Iya, ke atas Pas sana katanya. setelah sadar mengumandangkan adzan, Iya. jadi terlihat seperti hutan kayak gini. Iya, terlihatnya hutan katanya. Jadi semuanya pada shock, langsung naik mobil lagi semuanya. Lah. Tinggal di mobil aja, diam di mobil semuanya. Oh, jadi Nggak bisa pulang. jadi semuanya pas melihat hutan itu langsung diam aja di mobil. Iya, semuanya. Karena masuk shock mobil. mungkin ya, Iya. shock trauma atau gimana, Trauma. sambil nunggu tim evakuasi dari pemerintah desa Maniis. Iya. Si Akang termasuk ikut ya, ikut evakuasi. Nah, Ikut evakuasi. nah ini nih pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa nih yang mengevakuasi mobil di tengah hutan kemarin. Nah, ini nih tim evakuasi berarti Pak Lurah berapa orang yang mengevakuasi di sini? Kemarin itu 6 orang, Pak. Oh, 6 orang. Berarti Bapak jam 2 malam ke sini 6 orang, Pak ya? Ya. Pak, yang diutamakan berarti ngevakuasi penumpang mobil dulu ya. Karena kata si Akang kan penumpangnya itu diam saja di dalam mobil ya, Kang ya? Iya. Ini soalnya ini yang dua ini pertama ke mobil sama Pak Kapolsek ya, Pak Kapolsek duluan Sama sama polisi. si Mas Larno. Mas Larno. Oh, yang Dia duluan punya datang. warung di depan. Yang gitu. duluan ke lokasi ini. Iya. Nah, Pak Lurah sendiri sama tim evakuasi di belakang, Iya. ngikutin di belakang. Jadi saya ngangkut pakai motor, Pak, ke jalan. Pakai motor jadi emang nggak bisa dilalui mobil ya. Iya. Nah, ini nih tim evakuasi pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa nih yang mengevakuasi mobil kemarin. Mungkin kalau Pak supir mobil melihat video ini mungkin engah lah atau gimana. Nah, ini Kang, pengakuan Akang nih. Gimana nih setelah mengevakuasi, perasaan lega atau gimana? Ya lega juga. Yang penting orang-orangnya selamat. Kalau urusan mobil Belakangan. belakangan. Iya. Akang juga ikut evakuasi, Kang ya? Iya, ikut. Ikut evakuasi. Berarti Jadi ini yang bawa ibu. oh, yang ini si Akang bawa ibu-ibu Ya, saya bawa bapak-bapak 2. pakai motor. Ibu-ibu. Mencinta ibu-ibu ya kan? Nah, Anak-anak. ini nih. Pecinta anak saya mah. Nah, pertama datang ke lokasi ini, Pak Lurah. Kondisi penumpangnya itu lagi nangis atau gimana? Ya, kondisi Agak pucat. ya sok mungkin terlihat karyanya jalannya seperti ini tidak sesuai di awal waktu perjalanan ke sini. Jadi jalannya bagus, pas diinjak itu batu semua, mungkin traumanya. Sampai bannya juga pecah ya, Pak? Ya, sampai bannya juga pecah. Untung pecahnya masih di situ, Pak. Kalau agak ke depannya lagi udah nggak bisa lewat. Kalau kesininya, kalau mungkin udah kesini, wah udah bahaya ya. Ya, kalau ke sini udah bahaya. Aduh. Lihat Kalau si jalannya juga.
Ya si mobilnya itu kan di titik pusat itu sebelah sana tuh. Nah kalau si mobil udah naik ke sini, emang bener bahaya teman-teman. Soalnya nih lihat jurang, kemungkinan mobil juga bakal jatuh di sini. Kalau tidak pecah ban di titik tadi ya Pak ya. Dan yang menjadi saya aneh tadi seperti kata Pak Lurah, mobilnya itu utuh normal, tidak ada lecet satupun, cuma bannya aja yang pecah. Mungkin aura-aura mistis di sini, alam-alam di sini masih itu Pak ya, masih kental dengan mistis apa gimana Pak? Waduh, kalau masalah itu saya kurang tahu juga sih. Kurang paham berarti. Kurang paham. Harus sama orang tua yang tinggal di kampung ini Pak ya. Tapi kalau melihat apa namanya jarang tersentuh manusia juga, kita udah bisa meyakinkan lah. Jadi kalau manusia lewat ke sini itu cuman Jarang lah. jarang. Berarti pas waktu panen atau gimana aja ya? Ya paling gitu, paling malu. Paling yang bongkar awi, bikin reng gitu. Udah jarang-jarangan. Jarang-jarang. Oh, iya. Tapi kalau ke bawahnya emang pertanian, lahan Pertanian. pertanian. Cuman ada jalur lagi Pak ya? Iya. Nah, ini satu jalur, Pak. Ini satu jalur kalau dari atas itu nyambung sampai ke Ciburang. Ciburang. Iya. Oh. Terusin Ciburang. Ketembusan Ciburang. Nah ini nih bisa dilihat nah, ini teman-teman ini air terjun tapi air terjunnya sekarang sudah terhalang sama runtuhan pohon apa itu? Awi mau di Sunda ya? Bambu, ya pohon-pohon bambu. Nah mungkin cukup sekian penelusuran saya sama tim gabungan Pak Lurah yang mengevakuasi 7 penumpang kemarin. Untuk penjelasannya kan sudah jelas tadi sama Pak Lurah dijelasin tentang masalah kejadian, kronologi kejadian. Emang tidak masuk akal dan pikiran kita. Itu secara logika, kalau kita muatnya secara logika nggak bakal masuk akal. Tapi mungkin ada keanehan-keanehan yang lain lah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi penelusurannya saya cukup sekian saja. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lurah dan kawan-kawan yang telah menjelaskan kronologi kejadian mobil tersesat waktu 2 hari ke belakang. Jangan lupa like and share video ini supaya teman-teman kalian mengetahui destinasi atau tempat-tempat keanehan yang lainnya yang berada di Kabupaten Majalengka. Saya juga ditemani konten kreator dari Majalengka, Rahmat Channel. Ayo Kang. Jangan lupa di subscribe. Pakai itu Kang, pakai ciri khas Rahmat Channel. Jangan lupa subscribe Rizkuna Channel coba. Jangan lupa di subscribe channelnya Rizkuna Channel sama channelnya Rahmat Channel. Rahmat asli orang Talaga, Kabupaten Majalengka. Terima kasih ya. Oke, makasih Kang. Sama-sama. Nah, bagi subscriber setia Rizkuna Channel, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kelancaran dalam urusan mencari rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.